Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hari. Kita langsung saja dengan pembahasan kita. Sesuai janji saya kemarin bahwa hari ini kita akan belajar mengangkat atau ACP, IC atau CPU yang karakternya dilem seperti ini ya. Karakter dilem itu seperti ini. Ini tentu cara kerjanya, cara pengangkatannya juga butuh ketelitian yang tinggi, timing yang pas. Karena kalau salah timing atau ngangkatnya terlalu terburu-buru atau terlalu lama akan mengakibatkan handphone ini rusak. Ya, karena CPU ini perannya vital ya. Jadi tanpa CPU ini sudah handphone ini nggak bisa nyala seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Di sini bisa dilihat yang kita akan bersihkan dulu lemnya itu adalah di sisi atas, di sisi kiri dan bawah. Kenapa demikian? Karena begini. Sebelumnya saya minta maaf ya, mohon maaf karena video yang saya buat ini benar-benar nggak ada editingnya ya, karena menurut saya teknisi nggak butuh editing, teknisi butuh step by step, langkah demi langkah, detail seperti itu. Jadi banyak yang komen mengatakan video yang saya buat ini nggak enak dilihat, susah dipahami karena nggak diedit. Tapi itu sudut pandang mereka. Kalau saya, menurut saya video yang tanpa edit itu lebih mendetail ya, lebih ke step by step. Karena kenapa? Peruntukannya ya, lebih ke peruntukan. Kita peruntukan video ini untuk orang yang mau belajar ya, seperti itu aja. Kita nggak bahas itu. Oke. Ini komponen yang akan kita jaga ya, agar dia nggak rusak, nggak terbang, nggak ngikut ketika diangkat ya. Makanya lemnya di sisi ini kita harus bersihkan ya. Coba kita pindah ke mikroskop ya. Maksud saya ya, jadi di sisi sini kita harus bersihkan. Kenapa? Karena lemnya ngikut ke sini, nempel. Jadi ketika kita congkel CPU-nya, maka komponennya akan ikut. Jadi kita wajib bersihkan dulu sisi-sisi lem yang ada di sini, terutama di sini ya. Itu fungsinya atau tujuannya agar komponen kecil ini nggak ngikut ketika kita angkat congkel CPU-nya. Karena proses pengangkatan CPU yang dilem karakternya itu adalah congkel ya. Kita kembali ke kamera handphone. Kita butuhkan adalah alat congkel ya, dan alat pembersih lem seperti ini, dan pisau knifer ya, untuk mengelubangi menambah atau memotong kaleng pelindung ya, seperti itu fungsinya. Oke, dan kita langsung saja masuk ke langkah-langkah pengangkatan ya, pembersihan lem. Versi saya ya, kalau saya versinya ngangkat lem itu, bersihkan lem itu 250 ya, di sudut samping ya 250, dan anginnya di 4 boleh, tapi saya lebih kencangnya di 6 ya, agar lemnya itu terbang. Atau kita fokus di 4 aja deh, boleh itu, boleh 4. Kita kembali ke posisi ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau posisi atau angle kamera saya tidak tepat ya, karena begini, jujur aja saya itu serba kekurangan ya. Jadi teknisi pemula yang serba kekurangan, jadi stand kamera saya itu nggak ada. Ini pun saya bersihin kamera lem ini susah karena kamera saya ada di depan, jadi tangan saya nggak leluasa. Oke, kita mohon dimaklumi aja ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita menangkap langkah demi langkah ACP CPU atau IC yang karakternya dilem. Pertama kita bersihkan dulu lemnya dengan angin ke suhu, saya pakai 250 derajat dan anginnya di 4,5. Yang mau belajar ngediting silahkan cari channel yang khusus bahas editing ya, karena di sini tempatnya orang yang mau belajar handphone ya. Dan terima kasih juga sarannya. Saya mau lagi tambah anginnya di 6 ya. Oke, 250 dengan angin 6 ya. Seperti itu, sudut kiri. Dan di posisi ini
saya pause dulu ya untuk proses pembersihan lemnya. Dan jangan terlalu ditekan ya ketika membersihkan lem di sisi-sisi IC-nya, karena takutnya jalurnya putus ya. Jadi pakailah pembersih lem yang karakternya itu tidak tajam ya, agak tumpul. Oke, seperti itu. Saya rasa ini pembersihan lemnya sudah selesai ya, tinggal kita angkat ya. Proses ngangkatnya ada dua teknik ya. Ada beberapa teknisi menggunakan flux dan ada yang nggak menggunakan flux. Sebenarnya semuanya sama aja. Mau nggak pakai flux mau nggak masalah. Pada intinya adalah timingnya harus tepat. Saya harus posisikan dia begini karena kalau begini nanti panasnya juga imbas ke MMC. Jadi saya putar seperti ini agar corong rawat ketika dia mengarah ke sini dia nggak terlalu panas ke IC, dia lebih ngebuang ke tempat lain seperti itu. Saya lebih memilih untuk menggunakan flux ya agar IC-nya nggak kembung ya di atasnya. Ini untuk menjaga IC nggak kembung. Ini teknik saya ya, dan nggak terlalu banyak flux, sedikit aja. Terus langkah congkelnya itu nggak langsung dicongkel ya, dari sudut-sudut dulu ya, dari sudut atas sampai ke sini kita angkat dulu ya. Jadi dia sudut di sini dulu, sini baru pindah ke sini, setelah itu dicongkel ke sana. Oke, kita coba angkat ya. Saya pakai panas di 350. Kenapa saya pilih 350? Karena saya mau agak cepat dan anginnya di 45, saya pakai angin di 60 ya. Kalau 45 boleh, tapi saya lebih milih di 60 karena saya mau cepat ya. Kita panasi ini, jangan langsung corongnya, jangan langsung mengarah ke IC ya, karena ini belum rata panasnya ya. Jadi corongnya dibuang dulu di sini, setelah dirasa panasnya sudah rata. Oke, setelah itu baru kita masuk ke IC seperti ini ya. Posisinya tergantung ya, tapi kalau untuk pemula saya sarankan pakai angin yang rendah aja. Soalnya ini anginnya terlalu tinggi ya, karena saya pakai di 60 ya. Jadi kalau pemula, saran saya pakailah angin yang rendah, misalnya 4,5 ya. Terus panasnya di 320. Intinya jangan dipaksa ya. Dari sudut-sudut dulu, dari sudut kiri. Oke, saya ganti congkelnya dulu ya. Saya ambil pisau IC dulu. Pisau IC mana? Pisau IC ini ya, kita pakai pisau IC. Pelan-pelan, jangan dipaksa, jangan buru-buru, santai aja, nikmati prosesnya, terus jangan buru-buru. Oke, terus oke, terangkat ya. Oke, terus oke. Ini masih agak keras ya lemnya memang, jadi jangan dipaksa. Intinya jangan dipaksa ya, jangan sesekali dipaksa ya. Kalau dipaksa nanti jatuhnya rusak nanti. Oke, ini sudah bisa diangkat ya. Kita masuklah. Oke, kita terbang seperti itu. IC-nya nggak panas ya, bisa saya pegang, ini nggak terlalu panas.
dan hasilnya seperti ini ya, nggak ada yang terangkat, kaki-kakinya pun aman ya. Kita coba cek, bisa dilihat ya, kakinya sempurna, nggak ada yang hilang ya, bahkan satu pun nggak ada yang hilang, dan nggak ada pun kembung ya. Kita buktikan ya, kita lihat dari ini nggak ada yang kembung ya. Jadi itu tadi cara untuk melepas IC ya, CPU. Kita bersihkan apa namanya lemnya ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, sebenarnya ini memang saya sadar bahwa ini videonya nggak terlalu detail karena nggak ini ya, nggak kamera nggak ini ya, nggak stand kameranya nggak tepat ya. Jadi saya cari dulu posisi yang paling enak ya. Lebih tidaknya untuk mengamankan jalur ya. Jadi ini nggak saya tekan ya, nggak saya tekan. Lebih ini dulu, memperbaiki jalurnya. Jadi seperti ini langkah-langkah untuk membersihkan lem ya, yang ada pada jalur handphone ya. Oke. Di sini blowernya saya setting panasnya di 250 aja ya, buat bersihin lemnya aja, sisa-sisa lem yang ada di pinggiran-pinggiran IC ya. Gitu. Hapus dulu ya, biar ininya nggak kepanjangan ya videonya. Ini seperti inilah hasil dari pembersihan lemnya ya. Seperti ini ya, nggak ada satupun jalur yang hilang ya, nggak ada satupun jalur yang rontok. Seperti ini bersih ya, nggak ada sama sekali yang rontok, bersih banget. Ini akan saya sertakan videonya ya untuk proses pemasangannya ya. Kita nggak ada plat cetak untuk IC SM6125 ya, kita pakai plat universal. Semoga aja ini bisa ya, kita coba dulu. Kayaknya sih bisa, soalnya kaki-kakinya pas kayaknya ini. Kita coba dulu ya. Sama seperti biasanya, kita keringkan dulu ini timah pastanya. Setelah itu kita olesi ya,
pada medianya, pada CPU-nya. Saya rasa sudah pas ini. Kalau nggak pas ya matilah. Sebentar. Oke. Kita olesi dulu sedikit-sedikit. Bisa nggak ya? Coba aja dulu ya. Kalau masih gagal kita coba sekali lagi. Kalau gagal coba lagi sekali. Kita coba sekali dulu. Oke, kita panasi. Gelembung ya. Oke. Nggak tahu ya berhasil enggak, kita coba aja lihat apakah ini berhasil. Ini CPU-nya udah dicetak ya. Maaf ya tadi kita percepat dulu cetakannya, soalnya kita pakai pelat cetak universal, jadi apa namanya agak sulit ya. Jadi kita pasang aja langsung ke handphonenya. Kita pasang aja ya IC-nya, IC CPU-nya. Maaf. Saya pakai panas di 320, angin di 4, atau kita tambah panasnya di 340. Oke. Seperti ini. Blowernya ditahan aja ya, nggak perlu terlalu digoyang. Ini saya pakai panas yang aman ya. Oke, itu goyang sendiri, dan biasanya sih CPU-nya udah center ya. Oke. Dan sedikit ada timah, sedikit ada resistor yang goyang, kita pasang dulu resistornya. Ada air yang goyang. Jadi air ini goyang ya, kita harus posisikan kembali. Oke, sekian dulu dari saya proses pemasangan untuk IC IC CPU yang karakternya dilem. Oke, jadi kita konsentrasinya di bagaimana cara melepas, cara membersihkan, dan cara memasangnya, seperti itu. Sekian dari saya, Hari pamit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.